Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, dalam masyarakat kita adalah masyarakat agraris, masyarakat petani. Tapi seringkali petani itu menjadi korban keadaan. Mulai dari ketika mereka mulai tanam, ada kelangkaan bibit. Ketika waktunya memberikan pupuk pada tanamannya, pupuk langka. Waktunya ketika tanamannya butuh obat-obatan langka. Ketika waktunya panen, harga turun. Ini tentunya menjadi keprihatinan kita semua, karena ini sangat berdampak luas. Ketika dunia pertanian itu hancur, apa yang terjadi? Akhirnya generasi muda kita ini menjadi enggan untuk bertani. Padahal seorang anak petani ini adalah anaknya juragan, putra juragan. Tetapi karena dunia pertanian dihancurkan oleh kekuatan yang masif, akhirnya dunia pertanian kita menjadi kehilangan generasi mudanya. Para anak petani ini enggan melanjutkan menggarap lahannya orang tuanya. Dia pergi ke kota. Dan anehnya, dia di desa merupakan anaknya juragan. Karena petani itu juragan. Dia bekerja sendiri, di lahannya sendiri. Dia tidak ikut orang. Tetapi dia pergi ke kota. Dia menjadi urban. Di sana malah dia jadi buruh. Mulai buruh di pabrik, buruh di pertokoan. Ini kan menjadi keprihatinan kita. Ada degradasi, penurunan strata sosial yang terjadi di masyarakat kita. Karena dunia pertanian selama ini tidak pernah mendapatkan perhatian yang serius oleh negara, oleh pemerintah, dan oleh masyarakat. Padahal kita semua selalu membutuhkan hasil pertanian. Sampai-sampai beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi ini marah besar ketika berpidato di hadapan waktu itu ada acara terkait dengan pertanian. Karena yang kumpul rata-rata petani berdasi gitu loh. Bukan petani yang sebenarnya. Beliau marah besar. Negara sudah mengucurkan dana setiap tahun itu 33 triliun. Tapi apa yang didapat oleh negara? Apakah ada peningkatan produktivitas? Ternyata tidak. Apakah ada peningkatan kesejahteraan petani? Ternyata tidak. Terus kemana larinya uang negara 33 triliun setiap tahun yang dikucurkan oleh negara? Larinya mafia. Mafia pertanian. Seperti yang saya katakan tadi. Waktunya petani musim tanam, bibit langka. Waktunya musim petani itu butuh pupuk langka. Waktunya petani butuh obat-obatan, obat pertanian langka. Dan waktunya panen, harga produksi pertanian jatuh. Kita akan mencoba mengupas ini demi pencerahan saudara-saudara kita kaum petani. Karena kita semua tidak akan bisa hidup tanpa hasil produksi pertanian. Dan kebetulan ya saat ini kita kedatangan tamu. Nah ini
supaya tamunya memperkenalkan sendiri. Nanti saya takutnya salah ucap nama organisasinya. Silakan, siapa juru bicaranya? Oh silakan kenalkan nama ibu sama nama organisasinya. Nggih. Nggih. Perkenalkan, nama saya Ibu Karipeni. Dan nama perkumpulan kami adalah Perkumpulan Tani Sobat Malang Raya. Dan kami bertujuan mendirikan Perkumpulan Tani Sobat Malang Raya ini pertama untuk mengangkat para petani yang kesulitan pupuk, bibit, dan kami juga memanfaatkan lahan tidur, Pak. Dan mendidik anak-anak muda untuk mau bertani. Itu saja. Terima kasih Bu Penny, luar biasa. Tujuan yang mulia, karena selama ini kapitalis itu kan suka memborong lahan. Nah setelah diborong, dia ini bukan petani, akhirnya lahannya menjadi lahan tidur. Ini juga penyakit lagi, selain seperti yang saya katakan tadi. Karena hasil pertanian selalu jatuh, dunia pertanian selalu jatuh, akhirnya anak-anak petani menjadi urban. Wah, anak petani itu kan juragan tuh, Bu. Tapi malah dia menjadi buruh gitu. Loh, kerja di pabrik kan buruh. Kerja di toko buruh. Loh kok malah seneng jadi buruh timbangnya anak juragan gitu loh. Ini kan problem tersendiri tuh, tapi kan tidak pernah kita renungkan kalau itu sebuah degradasi strata sosial di dalam masyarakat kita. Wah, tujuan yang mulia, mudah-mudahan tujuannya organisasi Perkumpulan Tani Sobat Malang Raya ini mudah-mudahan nanti bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, khususnya para petani dan juga anak-anak petani, biar tetap menjadi juragan, bukan malah menjadi buruh. Betul. Ya. Tentunya kalau nanti anak-anak petani ini tetap menjadi juragan, terus pertanian maju, ekonomi para petani juga maju, karena selama ini kan yang maju itu rata-rata cuman petani berdasi. Ada pertemuan itu, wah kelompok tani Indonesia, mereka berdasi gitu loh. Sementara petaninya sendiri kan tetap jadi objek objek penderita, seperti objek sengsara di ladang, seperti yang dikeluhkan oleh Bapak Presiden kita Jokowi tadi. 33 triliun tiap tahun negara itu mengucurkan dana, kemana dana tadi? Sementara negara nggak dapat apa-apa gitu. Peningkatan petani juga belum kelihatan. Peningkatan produktivitas petani juga belum kelihatan. Bahkan seringkali kita ketika petani panen, ada mafia itu yang mengimpor. Hancurlah harga pertanian kita. Waktu panennya beras, ada impor beras. Apalagi pada masa presiden sebelum ini, wah ngeri itu. Para pejabat kita rata-rata malah suka jadi cuman sekedar tanda tangan dapat duit gitu loh, karena dia mendatangkan beras impor, padahal di sini sedang panen. Kedelai impor, bahkan yang lebih ngeri lagi, Indonesia ini kan negara kelautan, negara kepulauan, pantainya itu sekian juta kilo, tetapi anehnya kita garam aja impor. Ini kan keprihatinan tersendiri. Nah ini untuk memberikan pencerahan, barangkali nanti ada pemirsa yang punya lahan tidur di sekitar Kota Malang, ya. Nanti kelompok Perkumpulan Tani Sobat Malang Raya ini bisa nanti menjadikan lahan tadi produktif dengan ditanami sayur-sayuran, sehingga kalau nanti suatu saat si pemilik lahan ini menginginkan mau dimanfaatkan lahannya, ini tidak masalah gitu. Nah ini
tadi udah dikenalkan sama Bu Penny. Dari Pak Pur sama yang lainnya barangkali dia mau ditanyakan tentang selama ini kegiatannya tanam sayur ya Pak Pur ya. Silakan Pak Pur. Salam Rahayu. Rahayu Pak Pur. Yang perlu saya tanyakan pada malam hari ini, saya mau tanya Pak. Dana sekian miliar itu kok enggak nyampe ke petani, lalu turunnya kemana kira-kira Pak? Nah, sedangkan petani sendiri sekarang ini ya juga kesulitan masalah bibit Pak. Contohnya ya seperti kelompok kami ini Pak, ya bibit juga lahan, misalnya ada lahan yang lahan tidur yang bisa saya kerjakan, mohon petunjuk dari Pak Sutrimo. Terima kasih Pak Pur. Yang lainnya silakan Masnya. Mau disampaikan? Belum, Mbaknya, jadi ibunya sini, silakan. Siapa yang mau tanya? Belum ada yang nanya, ini dari Pak Purwanto. Pak Purwanto ini ketua ya Pak Purwanto di organisasi ini ya. Kalau Bu Penny ini pengawas. Ya. Dana yang dianggarkan negara itu bukan miliar Pak. 33 triliun setiap tahun. Kalau Pak Purwanto itu bertanya dana tadi kemana? Nah, ini yang persis yang ditanyakan Pak Jokowi gitu loh. Negara menguncurkan dana 33 triliun tiap tahun itu apa yang didapat oleh negara? Padahal keinginan negara itu satu, rakyatnya sejahtera, makmur. Berarti kan ekonomi petani kan terangkat ya. Nah, saat ini ekonomi petani juga belum terangkat. Yang sejahtera baru itu tadi istilahnya mafia petani-petani berdasi, bukan petani yang sebenarnya gitu loh. Padahal yang diinginkan pemerintah adalah ekonomi petani meningkat. Yang diinginkan oleh negara adalah bagaimana produktivitas pertanian itu meningkat. Sehingga kita tidak lagi impor beras, kita tidak lagi impor kedelai, kita tidak lagi impor garam ya, karena tani itu petani garam juga ada Pak ya. Tidak lagi impor buah. Pangsa pasar kita saat ini kan seringkali seperti itu. Pas waktu panen padi ada impor beras, entah itu beras dari Thailand, impor beras dari Jepang ya. Ini yang kita prihatin gitu. Padahal kalau kita lihat Jepang itu pulaunya itu tidak lebih besar dari Pulau Jawa. Tapi kok malah bisa impor beras. Nah, sementara Indonesia ini kita punya lahan itu jutaan hektar. Subur. Tanahnya subur gitu. Lah kenapa kok malah kita impornya dari Jepang yang pulaunya tidak lebih besar dari Pulau Jawa, terus dari Thailand. Sehingga beberapa waktu yang lalu ini saya sempat ngobrol dengan teman yang pernah ke Thailand. Di Thailand ini menurut teman tadi mengatakan di Thailand ini petaninya itu malah bodoh-bodoh. Tetapi di sana ini yang punya kreativitas itu pemerintah. Nah, pemerintah itu punya kreativitas tinggi. Programnya dijalankan, rakyat itu tinggal menjalankan. Gitu. Nah, sementara di kita ini sebenarnya petani kita ini kreatif sekali. Ya, itulah akhirnya kan mencoba Pak Jokowi kemarin selaku presiden kan mengangkat pemberantasan mafia pangan ya kemarin itu kalau nggak salah jenderal siapa yang diangkat itu. Terus ketua Bulog pun juga diangkatnya jenderal juga. Yang diharapkan kan ini supaya terbongkarnya mafia pangan. Tapi mafia tadi kan sudah mendarah mendaging ya sehingga sekian puluh tahun. Sehingga menjadi problem tersendiri gitu loh. Dan mereka betul-betul lihe gitu.
Ya mudah-mudahan setelah ini Pak Jokowi ini 2024 habis masa baktinya, mudah-mudahan kita mendapatkan presiden yang minimal sekaliber Pak Jokowi, minimal. Kalau bisa lebih dari Pak Jokowi. Nah, di sisi lain, ketika di Indonesia ini pemerintah tidak sehebat pemerintah Thailand, nampaknya di sisi lain ini petani kita menjadi kreatif. Petani kita banyak sekali melakukan ide-ide kreativitas. Saya pernah ketemu seorang ahli pertanian, tetapi oleh pemerintah pun juga tidak dipakai. Bagaimana beliaunya ini memiliki keahlian itu mengawinkan padi Jawa. Karena selama ini yang beredar ini kan padi-padi hasil rekayasa, dan itu kandungan karbohidratnya lebih dominan. Nah, kalau kandungan karbohidrat lebih dominan, otomatis glukosanya lebih tinggi. Kalau glukosanya tinggi, apa yang terjadi? Akhirnya saat ini penyakit diabetes, gula ini merajalela karena kebanyakan mengonsumsi karbohidrat yang ada di beras. Nah, sementara padi Jawa, beras Jawa ini kandungan karbohidrat, vitamin dan mineralnya seimbang. Kalau padi yang hasil rekayasa ini karbohidratnya lebih dominan, sehingga orang yang mengkonsumsi beras yang sekarang ini mesti langsung terasa kenyang. Setelah kenyang mesti terasa ngantuk. Sangat berbeda dengan padi Jawa yang kandungan karbohidrat, vitamin dan mineralnya seimbang. Nah, seusia Pak Purwanto pasti masih ingat masa kecilnya Pak Purwanto dulu. Mbah-mbah dulu itu. Padi Jawa kerangan gogo atau beras bengawan, rojo lele ya. Ini mereka makannya malam hari, mau tidur ya. Setelah itu pagi tidak sarapan, langsung pergi ke sawah. Mereka kuat loh bekerja. Mereka kuat bekerja, mereka tahan betah luwe ya. Coba kalau yang dikonsumsi beras sekarang ini, IR64, IR36 ya, itu karbohidratnya kan lebih dominan. Apa yang terjadi? Nah, mereka yang nggak betah luwe gitu loh. Wong kadang-kadang pagi sarapan jam 12 sudah kelaparan. Setelah makan terasa kenyang, ngantuk. Ya. Akhirnya nilai produktivitasnya juga turun. Di sisi lain, akhirnya apa? Karbohidrat menghasilkan glukosa. Glukosa akhirnya apa? Akhirnya menjadi penyakit diabetes. Sebelum para ahli itu mampu membedakan mana glukosa, mana laktosa, sama-sama rasa manis, leluhur kita sudah mengatakan aku kudu bisa mbedakne legine gula lan legine madu. Ini kok ada tembangnya. Bedane manise gula lawan manise madu. Kenapa? Karena manise gula adalah glukosa, manise madu adalah laktosa. Lalu kita sudah lebih canggih. Sebelum ilmuwan itu mampu membedakan rasa manis itu ternyata ada dua. Nah, di sisi lain petani kita kadang-kadang karena ada yang petani itu pinter dan cerdas, ngerti, tetapi ada juga petani itu keminter. Apa yang saya katakan petani itu keminter? Contoh ini. Beberapa tahun yang lalu, waktu itu kubis, ya, ini harganya mahal. Karena kubis harganya mahal, yang panen dapat banyak duitnya, akhirnya semua seperti keranjingan semua nanam kubis. Sampai-sampai waktu panen kubis kemarin, saya dapat cerita, itu 1 kilo itu pernah cuma Rp50 per kilo. Dan bahkan paling mahal itu cuma Rp500 per kilo.
Coba kita bayangkan kalau 1 kilo cuma Rp50 sampai Rp500, apakah ya kembali modal petani kita? Nggak kembali lagi, Pak. Nah, sehingga kemarin itu saya pernah ke Poncokusumo. Saya pulang tuh dikasih kubis itu 1 blangsi Mas Hadi sama Pak Sucipto. Saya tanya, loh Pak, kok banyak banget ngasih saya kubis? Pak Sucipto mengatakan gini, lah Pak, wong dijual cuma harganya murah, daripada dijual murah saya kasihkan Pak Sutrimo, kan saya untung saudara. Lah saya sendiri dikasih kubis sak blangsi, sak karung, ya kan tidak mungkin saya makan sendirian. Akhirnya saya bagi-bagi itu, termasuk Mas Budi itu udah bagian tuh kemarin tidak tahu berapa buah itu saya kasih kresek itu. Saya bilang jangan pandang nilainya kubis ini murah sekarang, tapi pandanglah ini nilai persaudaraan. Nah, petani kita juga seperti itu seringkali, mamanya ini kemarin cabai mahal. Iya. Akhirnya banyak yang tanam cabai. Nanti pas panen terjadi apa? Mesti turun harga. Harganya turun. Kenapa? Antara diamond dan suplai itu terlalu banyak suplai. Dalam hukum ekonomi, kalau diamond lebih banyak, suplai kurang, harga naik. Tapi kalau suplai banyak, diamond kurang, harga nanti jatuh. Nah setelah itu petani kita juga lemah di pasca panen. Ketika cabai itu harganya jatuh, 1 kilo kadang-kadang cuma 5.000, ya 1 kilo. Ini kan petani kan otomatis bangkrut. Di sisi lain, cabai tadi oleh kapitalis dikemas dengan sedikit menjadi cabai kering. 1 bungkus cuman isi 5 gram. Harganya berapa itu? Kita nggak perlu sebut merek ya. Jadi kalau nggak salah 1.000 atau 2.000 tuh. Ada yang 2.000. Ada 2.000 ya. Jadi cabai bubuk itu loh Pak Pur. Itu isinya kan cuma 5 gram itu. Lah padahal leluhur kita dulu sudah memberi contoh. Ketika panen cabai, leluhur kita itu apa? Cabainya dikeringkan. Ada produksi pasca panen. Petani kita juga lemah di situ. Lemah di pasca panen. Nah ini sebelum saya lanjutkan pembahasannya, barangkali ada yang mau tanya. Ini siapa? Bu Penny, Ibu-ibu atau Pak Pur? Ada yang tanya lagi? Nah silakan Pak Pur. Ini Mas Hadi sama Mas Anton membantu biar karena yang lainnya kan belum, ini tamu kita belum terbiasa tanya jawab. Silakan Pak Pur. Begini Pak. Yes. Nah sekarang ini seperti yang Bapak bilang tadi, padi Jawa ya. Nah sekarang ini agak enggak agak, tapi memang jarang saya temui untuk nanam padi Jawa. Nah, grup ini, kelompok kami ini, kalau ada lahan itu mau tanam padi Jawa, Pak. Itu kan bisa kering, toh, Pak. Nah, tempatnya kering bisa, tempat basah juga bisa. Nah, itu yang saya harapkan untuk pemerintah setempat atau kecamatan atau kabupaten barangkali bisa membantu kami. Insya Allah saya mau tanam padi Jawa. Nah, kalau boleh dapat bibit atau lahan atau apa, saya siap Pak. Kami siap untuk tanam padi Jawa. Untuk mengenang masa lalu dulu Pak ya. Terima kasih Pak Purwanto. Ada yang tanya lagi silakan. Monggo. Biar Mas silakan siapa? Mas Hadi dulu biar Rahayu Romo. Rahayu Mas Hadi. Ingin saya tanyakan mengenai pertanian ya. Kalau zaman dulu kan pertanian itu kan pakai pupuknya kan bukan organik ya. Nah, terus kalau zaman sekarang kan pakai bukan organik. Nah, terus kok semakin lama itu namanya perkembangan zaman tanah itu malah nggak subur.
Yang ingin saya tanyakan, gimana caranya petani muda itu supaya kembali lagi ke pupuk organik? Gitu. Terima kasih Mas Hadi. Mas Anton, silakan. Mungkin di Jawa juga ada konsep dalam pertanian. Saya ingin tahu gimana konsepnya Jawa dalam hal bertani. Itu aja Romo. Terima kasih Mas Anton. Ini ibu-ibunya silakan mau tanya apa? Tanya boleh. Rahayu Romo. Rahayu. Yang saya tanyakan gini Romo ya. Kami kelompok tani ini sudah mengajukan proposal ke ketahanan pangan. Kami ingin bibit untuk lahan yang kami kelola ya, lahan tidur itu. Ternyata sampai berbulan-bulan sampai sekarang belum ada tanggapan. Padahal tujuan kami yaitu melestarikan itu, katanya Pak Jokowi harus memanfaatkan lahan tidur. Sedangkan kami juga mengumpulkan tani ini untuk lahan tidur, ternyata gak ada respon Romo. Terima kasih Bu Penny. Ke Pak Purwanto. Jadi sekaligus untuk menjawab Mas Anton, bagaimana tentang konsep pertanian Jawa dan termasuk tadi padi Jawa oleh Pak Purwanto. Bangsa kita ini pernah menjadi penguasa dunia, mulai dari kerajaan Mataram Medang Kamulan, sang pendiri Borobudur, terus kerajaan Sriwijaya, Bala Putra Dewa itu juga putra Mataram dari Wangsa Sanjaya. Terus Singhasari, kita ini kan putra-putra Singhasari ini, karena kita di Malang Raya ini. Singhasari ini menguasai Asia Tenggara. Setelah itu Majapahit, kita menguasai 2/3 dunia. Sebagai bangsa besar tentunya semua rakyatnya kan butuh pangan. Kan nggak mungkin rakyatnya kelaparan gitu. Nggak mungkin akan menjadi penguasa dunia kalau rakyatnya kelaparan. Tentunya di situ juga ada konsep dan sistem pertanian yang handal. Salah satunya banyak konsep padi Jawa, sistem tanam padi Jawa. Padi Jawa itu ternyata kandungan karbohidrat, vitamin, mineral itu seimbang. Karena yang dibutuhkan manusia itu nggak cuma karbohidrat, tapi manusia juga butuh vitamin dan mineral dalam tubuhnya. Sehingga kalau kita mengonsumsi padi Jawa itu istilahnya betah luwe gitu loh. Sehingga nanti akan kita bahas tersendiri Mas Anton tentang konsep dan sistem pertanian Jawa. Karena itu satu tema tersendiri. Sehingga nantinya akan kita bahas bagaimana konsep dan sistem pertanian Jawa. Sebagai contoh salah satunya adalah tanam padi. Padi Jawa ini ada padi yang memang untuk lahan kering, yaitu padi gogo. Tetapi ada padi Jawa yang untuk lahan basah, yaitu Rojo Lele, Bengawan. Ini kan padi Jawa juga yang untuk lahan basah. Nah, kemarin oleh pemerintah Orde Baru, padi Jawa ini kan dihabiskan, nggak boleh ditanam. Saya masih ingat betul ceritanya orang-orang tua dulu. Kalau ada yang ketahuan nanam padi Jawa, itu ditakut-takuti mau dibawa ke Koramil. Mereka diharuskan memakai bibit padi yang ada dari Departemen Pertanian, yaitu hasil rekayasa tadi, yaitu mulai dari R36, ER50, ER64 dan sebagainya. Pemerintah Orde Baru pada waktu itu menyerang menghabisi padi Jawa dengan salah satu kata-katanya adalah padi Jawa ini usianya panjang.
Ya, memang di sisi lain padi Jawa itu usianya panjang, sekitar 6 bahkan ada yang 8 bulan. Ya. Tetapi leluhur kita pun sudah cerdas sebenarnya bagaimana padi Jawa itu bisa panen lebih cepat. Dengan cara apa? Dikawinkan dengan suket Jawan. Jadi ada metodenya bagaimana padi Jawa yang 6-8 bulan baru panen supaya cepat panen apa? Dikawinkan dengan suket Jawan. Pak Pur hafal ya suket Jawan? Tahu. Nek gak hafal kebacut orang petani ra ngerti suket Jawan aku. Saya bukan petani aja saya tahu kok. Terus di sisi lain, leluhur kita dulu kalau tanam padi ini pasti satu, galengannya gede. Apa fungsinya galengan tadi? Satu, omah Yuyu, rumahnya Yuyu, rumahnya apa Yuyu kepiting, rumahnya tikus, ya, belut, ya. Terus di atasnya galengan, pematang sawah yang besar tadi, ini ditanami kacang-kacangan. Apa ini fungsinya? Ini adalah kalau istilah kerennya itu adalah replant. Karena hama padi dan hama kacang-kacangan itu saling bermusuhan. Saat ini, gara-gara pematangnya menjadi kecil, tikus kehilangan rumahnya, kepiting kehilangan rumahnya, apa yang terjadi? Ya padinya yang dimakan. Nyerang padi. Loh, lebih cerdas mana orang sekarang sama leluhur kita? Loh, kita ini terjadi penurunan degradasi sumber daya manusia kok kita ini. Apa yang mau dibanggakan saat ini? Kenapa kita tidak mau belajar dari leluhur kita? Dulu kita penguasa dunia, sekarang kita menjadi budaknya bangsa lain. Hanya gara-gara iming-iming fata morgana. Diiming-imingi swarga ning yo ora duwe swarga. Swarga tek wong Jawa kok. Sadarlah bangsa kita. Kita ini dulu penguasa dunia, sekarang jadi budaknya bangsa lain. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Purwanto sama Bu Penny tadi didengar oleh pemirsa. Mudah-mudahan kalau ada misalnya lahan tidur daripada tidak bermanfaat, tidak produktif, ini perkumpulan tani Sobat Malang Raya bersedia untuk menjadikan produktif dengan ditanami sayur-sayuran, yang tanaman jangka pendek lah. Ya paling tidak doakan saya lah Pak Pur, nanti saya bisa beli lahan lagi yang agak luas gitu loh. Saya ini angan-angan mau beli lahan yang agak luas, ini belum kesampaian. Kalau yang sekarang digarap Pak Pur kan lahan kapling perumahan itu cuman sempit itu. Sudah mulai digarap ya. Sudah mulai saya garap daripada tidur saja di sana. Nah, kami manfaatkan nanti rencana saya mau tanam cabai. Dan ini juga info Pak ya. Untuk para petani Malang Raya ya seluruhnya, untuk yang kesulitan pupuk bisa menghubungi Pertan SMR. Ini apa itu, kami bekerja sama langsung dari pabriknya pupuk Grand Diamond. Jadi harga sangat terjangkau sekali gitu Pak. Terima kasih Bu Penny dan perkumpulan tani Sobat Malang Raya ini. Lahan saya yang cuman sempit ya, memang kapling perumahan dimanfaatkan. Kemarin Bu Penny telepon saya, Pak Pur, Pak ini kira-kira lahannya kapan dibangun? Saya jawab, lama Bu itu Bu. Anak saya semua sudah punya rumah kok, jadi itu lama, nggak tahu kapan gitu deh. Dan mohon doa restunya nanti saya bisa beli lagi lahan yang agak luas. Saya kepingin punya lahan. Sekali waktu itu saya datang, terus saya buat gubuk di situ ya. Teringat masa kecil saya gitu. Atau di sana nanti ya tak kasih gubuk-gubuk kan. Jadi ya mudah-mudahan nanti pemirsa juga ada yang dengar nih yang rumahnya sekitar Kota Malang ini lahannya daripada lahan tidur dimanfaatkan ya. Dan juga tadi yang dikeluhkan oleh Bu Penny ya, sayangnya sekarang kan kepala dinas ketahanan pangan tuh saya tidak kenal. Jadi
dengar-dengar sih saya kenal, tapi saya belum pernah ke sana lagi. Kalau yang kemarin itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan itu Pak Nasiri, itu akrab dengan saya, dan istrinya ini teman kuliah saya S2 gitu loh. Kalau yang sekarang saya belum tahu siapa kepala dinasnya. Coba sekali waktu nanti saya main ke sana, keluhannya Bu Penny bisa saya sampaikan atau ini didengar oleh para pemirsa. Bu Penny minta bibit ya untuk untuk dikembangkan. Nah, kalau konsep Raket Prasojo itu mohon maaf, kita ingin petani itu bisa membuat bibit sendiri. Bukan ada ketergantungan oleh pihak kapitalis. Mudah-mudahan tenaga yang ahli membuat bibit yang saya kenal itu mudah-mudahan masih sehat. Bahkan saya punya teman arkeolog. Dia bercerita kepada saya, dia meneliti berbagai candi. Ada gabah ya, di candi tersebut yang usianya ratusan tahun. Ini ternyata masih layak untuk disemaikan. Berarti apa? Ini adalah kecanggihan leluhur kita, bagaimana cara membuat bibit yang baik. Kenapa ilmu ini dihancurkan oleh pemerintah kita pada waktu itu, oleh Orde Baru? Digantikan dengan bibit padi yang hasil rekayasa. Keinginan kita adalah bagaimana petani itu mampu membuat bibit sendiri sehingga tidak ada ketergantungan pada kapitalis. Keinginan kita adalah bagaimana petani tadi mampu membuat pupuk sendiri sehingga tidak ada ketergantungan kapitalis. Dan saya siap ngajari untuk membuat pupuk organik. Jadi yang kita inginkan pupuk petani buat sendiri sehingga tidak ada ketergantungan. Petani tidak bingung dengan obat-obatan. Karena obat-obatan organik pun bisa kita buat, kita ciptakan. Pak Pur masih ingat tanaman yang godong paitan? Tak pernah, Pak. Masih ingat saya, Pak. Ya. Ada tahu? Nah, ada. Banyak. Nah, banyak. Godong paitan itu bisa untuk obat-obatan pertanian. Caranya gimana, Pak? Nah, nanti saya akan lain waktu kita adakan pelatihan sendiri. Nah, selain itu, petani harus kita berikan arahan bagaimana ketika menanam tanaman tadi. Ini diusahakan terjadi proses replant. Seperti yang saya katakan tadi. Ya. Sehingga bagaimana hama padi ini akan selalu bermusuhan dengan hamanya kacang-kacangan. Kacang-kacangan, ya. Ini konsep dan sistem pertanian leluhur kita yang luar biasa. Dengan cara itu, petani nggak kebingungan obat-obatan. Kalau kita masih harus tergantung pada pabrik A, ini kan ketergantungan. Nanti pabrik A-nya tadi yang akan nakalan. Wah, banyak yang butuh pupuk saya keluarkan sedikit harga dinaikkan. Ini yang jelas akan kembali ke mafia pertanian lagi. Ada ketergantungan dengan kapitalis lagi. Petani harus kita buat cerdas gitu. Ada lagi yang ditanyakan, silakan coba. Ya. Saya mau tanya, Pak. Yeah. Daun paitan ya, Pak. Yeah. Itu katanya kalau dicampur dengan garam dan sabun, itu bisa membunuh kuman atau tikus itu tidak mau tidak mau makan tanaman yang ada yang sudah diobati itu. Itu katanya begitu. Apakah benar? Oh, terima kasih Pak Pur. Jadi godong paitan tadi kalau sebenarnya bukan sabunnya, tetapi yang diambil adalah belerangnya. Tetapi kadarnya jangan terlalu banyak. Karena sabun yang beredar di pasaran ini juga mengandung SO24 atau soda api atau natrium hidroksida. Ya. Ini membunuh tanaman sehingga Pak Pur maupun pemirsa bisa buktikan setelah Anda mencuci dengan deterjen buatan pabrikan, limbahnya disiramkan bunga-bunga aja mati.
Karena apa? Karena di situ ada kandungan belerangnya, ada kandungan natrium hidroksida, ada kandungan SO24-nya. Nah, daripada pakai itu, ya, natrium yang sedikit bisa kita manfaatkan. Agak bersahabat dengan manusia itu adalah natrium klorida. Apa itu natrium klorida? Garam dapur. Yaitu uyah grosok, ya. Tetapi pemakaiannya pun juga tidak harus banyak. Ada takarannya. Supaya malah tidak merusak lahan pertanian kita. Nah, rata-rata pupuk pabrikan dan obat-obatan pabrikan ini memakai bahan-bahan kimia yang menjadikan apa yang dikeluhkan Mas Hadi tadi. Tanahnya menjadi keras. Jangankan pupuk-pupuk pabrikan atau obatan pabrikan. Sabun deterjen yang dipakai oleh masyarakat tadi untuk nyiram tanah, lama-lama tanah itu bantat, atos, keras. Sehingga orang-orang yang saat ini usianya 50 ke atas seperti saya, Pak Pur, itu teringat dulu waktu masa kecil kita masuk ke sawah, lumpur tuh sak dengkul, sekarang sak polok. Berarti kesuburan tanahnya kan semakin berkurang. Nah, bagaimana supaya petani kita tersadarkan itu? Nah, memang penyakit psikis itu lebih berat, Mas Hadi, yang ditanyakan Mas Hadi tadi. Penyakit psikis itu lebih berat. Mohon maaf, Pak Pur tak kampleng ini udah melawan. Tapi nek Pak Pur niku nun saya diompa alus brodol. Itulah penyakit bangsa kita. Kita terjajah secara psikis. Ini mohon maaf termasuk Bu Penny mau sek mergane apa? Karena kolesterolnya tinggi, asam urat tinggi. Kenapa? Karena itu adalah konsumsi dari makanannya yang terlalu mengandung kolesterol dan asam urat. Nanti pulang dari sini cari pete, Bu. Cari pete, tapi yang dimakan bukan petenya. Kulit pete direbus, diminum. Rutin tapi Bu, karena pengobatan enzimatik Jawa itu tidak simsalabim. Ini kemarin itu ada salah satu anggota kita, Mas Masrin Pajaran, istrinya ngeluhkan seperti Bu Penny tadi. Akhirnya ya pakai itu, kulitnya pete, sembuh. Akhirnya kemarin pas kita punya gawe itu Mas Masrin Wang Biodo di sini seharian, kata gue. Karena merasa bersyukur udah sembuh gitu. Nah, nanti pulang dari sini cari kulitnya pete. Ya. Leluhur kita udah hebat kok, termasuk soal pengobatan, soal pertanian itu udah luar biasa gitu loh. Sehingga yang disampaikan oleh Pak Purwanto tadi, yang kita harapkan ya nanti yang penting petani kita tercerahkan. Pembahasan tentang pertanian ini akan terus berjilid karena bahasan pertanian itu banyak sekali ya, termasuk yang ditanyakan oleh Mas Anton ya, konsep dan sistem pertanian Jawa. Tadi kan baru saya ambil sekilas-kilas, termasuk bagaimana kenapa dulu leluhur kita itu kalau tanam padi mesti pematangnya gede, galengannya gede, ya di situ untuk omahe kepiting, omahe tikus ya, di atasnya itu ditanami kacang-kacangan, dan ternyata hama kacang-kacangan akan selalu bermusuhan dengan hama padi. Lu pinter leluhur dhewe Pak Pur kali dhewe. Iya Pak. Dan dulu memang leluhur kita ya cerdas betul. Nggih. Tapi ya sejak dulu memang leluhur kita ini bukan main cerdasnya Pak, tapi ya itu tadi berhubung kena iming-iming barang yang kata Murbana ya akhirnya jatuh juga. Nah, sampai sekarang mau dibangkitkan lagi atau dibunuh sekalian. Itu loh Pak. Nggih, Pak Pur, memang nampaknya bangsa kita ini mau dibunuh jiwanya supaya menjadi robot-robot yang manis
untuk menjadi budak-budak yang manis gitu. Nah sekarang tergantung kita semua. Kita ingin tetap menjadi budak ataukah ingin menjadi bangsa yang merdeka jiwa raga. Sehingga ada yang komentar begini di channel kita, wah ini di Indonesia ini ada kurang lebih 100 organisasi yang mirip Rakat Prasojo, bangsa ini bangkit. Ya mudah-mudahan nanti ada yang meniru lain. Atau bisa dirintis organisasi Rakat Prasojo dimanapun Anda berada. Sehingga nanti bahasan kita akan kita kembangkan. Ya. Dan juga ini kan Pak Pur sama kelompok perkumpulan tani Sobat Malang Raya kan mau nanam sayur ya, walaupun di lahan yang nggak begitu luas di lahan saya ya. Ini juga untuk petani kita yang lain. Jangan suka selepon rubuh-rubuh gedang. Oh ini cabai mahal, semuanya tanam cabai. Oh ini kubis mahal, ayo tanam kubis. Kalau saya pernah ngajari petani di Poncokusumo, di Purwodadi, dan di Nokojajar waktu itu bersama salah satu teman kita namanya Pak Umar. Ini agak lama saya nggak komunikasi dengan beliau. Beliau sarjana pertanian dari Unbra. Waktu itu ngobrol dengan kita, setelah itu kita ajarkan ke petani. Salah satu teorinya adalah kalau kita punya satu lahan. Satu lahan ini taruhlah 1000 meter ya. Kalau petani kadang-kadang malah 1 hektar gitu. Jangan ditanami satu jenis tanaman sayur. Supaya kalau nanti paling tidak itu satu lahan tadi ditanami sayur minimal 10 macam. 10 macam. Dengan pertimbangan apa? Satu, kalau umpamanya ada terjadi pembengkakan produksi, kita masih punya 9 jenis lain yang bisa kita andalkan supaya tidak mengalami kerugian. Selain itu hama tanaman tadi kita cari yang hamanya saling bermusuhan, sehingga akhirnya meminimalisir high cost product. Karena akan meminimalisir kita beli pupuknya, kita beli obatnya akan berkurang. Yang kedua itu, yang pertama supaya ketika ada titik jenuh pasar, ini kita masih punya 9 andalan lain. Yang kedua, adanya replant, hama tanaman satu bermusuhan dengan hama tanaman lainnya. Yang ketiga, cara tanamnya jangan ditanami serentak. Pokoknya satu hari tanam berapa gulut ya, atau tanaman apa, besoknya ganti. Sehingga tanaman ini nanti panennya itu tidak serempak juga, bergantian. Dengan sistem ini petani akan panen setiap hari. Panen sayur setiap hari, otomatis setiap hari dia dapat uang. Loh, kalau sistemnya seperti ini, lewat pegawai. Apalagi cuma buruh pabrik atau buruh toko, lewat. Kerja cerdas itu yang penting. Dengan cara ini tentunya petani akan mulai tercerahkan. Mereka akan berpikir bagaimana mengembalikan kesuburan tanah. Ini yang ditanyakan Mas Hadi tadi, bagaimana? Karena selama ini petani ini kan dengan memakai pupuk pabrikan, obat-obatan pabrikan, ini kan karena motivasinya supaya ingin panen banyak, ya, uangnya banyak untuk kesejahteraan. Tahun 90-an ya, konsumsi pupuk urea itu 1 hektar itu cuma 50 kilo. Saat ini konsumsi pupuk urea 1 hektar, ini terakhir saya dengar dari petani, ini sudah mencapai 2 ton. 1 hektar. 1 hektar. Kalau pupuknya kurang, panennya sedikit. Akhirnya terjadi apa? High cost product. Apalagi pada waktu panen ada mafia pangan, impor beras, ya kedelai, hancurlah petani kita. Nah ini ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup. Ya.
Pak Pur ada yang lagi? Pak J, Pak Heru? Enggak. Yang dari ibu-ibu? Ada yang ditanyakan lagi? Wah kok kayak mesam-mesam mantap. Terus sendiri ada yang ditanyakan? Enggak ada. Oke. Oh ada yang ditanyakan, Mas Hadi, silakan. Yang ingin saya tanyakan, kalau anak muda zaman sekarang kan nggak tahu cara menghitung hari untuk bertanam. Nah, menurut budaya Jawa itu caranya gimana? Pamannya mau nandur pamannya gubis, nah itu mana hari apa? Senin Kliwon tah cuma lagi kan itu kan ada biasanya Pak. Terus yang nggak boleh nanam ini itu hari apa kan ada Pak. Terima kasih Mas Hadi. Memang nanti kalau kita akan membahas tentang sistem tanam Jawa itu yang akan kita bahas di situ. Karena leluhur kita dulu ketika mau menanam itu sudah dihitung. Para pemirsa bisa lihat kalender Jawa terbitan Yayasan Rekat Prasojo, di situ ada ringkel. Ringkel ini merupakan implikasi dari suhu udara dan kadar air. Sehingga kalau mereka menanam, seperti contoh mau menanam sayuran ya tentunya harus dihindari ringkel godong. Bisa memakai yang dipakai adalah ringkel kewan. Dan ini sangat ilmiah sekali. Ternyata leluhur kita dulu sudah memakai sistem kalender, sistem petung. Ini yang memang dunia leluhur kita kan dunia agraris, dunia pertanian. Dan itu dipelajari benar gitu. Saat ini jangankan generasi muda, yang tua-tua takoni kalender belum tentu tahu. Jadi bukan hanya mulai tanamnya saja Mas Hadi, jadi mulai mengolah tanah pun itu sudah dihitung. Dari mana kita harus membajak sawah, itu sudah dihitung. Karena di situ terkait dengan arah angin. Bagaimana ketika nyingkal atau membajak tanah itu gelebak, itu nanti ada udara masuk. Karena udara itu adalah merupakan menjadikan tanah tadi subur. Sampai sedetail itu leluhur kita menggarap tanah pertanian itu. Bukan asal-asalan dibajak, pokoknya dipacul, dibajak, enggak seperti itu. Semuanya pakai ilmu yang luar biasa. Sehingga itulah tadi saya katakan bangsa kita pernah menjadi bangsa penguasa dunia. Ketika bangsa kita menjadi bangsa penguasa dunia, tentunya pangan rakyatnya kecukupan gitu loh. Kalau rakyatnya kelaparan kan nggak mungkin kita menguasai dunia. Nanti kita bahas tersendiri, tapi yang disampaikan Mas Hadi saya jawab sekilas dulu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan untuk bangsa kita semua. Kita semua butuh produk pertanian. Tapi kenapa selama ini dunia pertanian tidak pernah kita perhatikan? Bahkan saat ini banyak sekali lahan-lahan basah, lahan-lahan pertanian kita dihancurkan, diganti dengan gedung bertingkat, diganti perkantoran, diganti pabrik. Apa yang akan kita makan? Uang ada, tapi kalau yang dibeli nggak ada, apa yang kita makan? Kita kehilangan generasi muda petani. Karena dunia pertanian hancur, generasi muda kita nggak mau bertani, akhirnya mereka lari jadi buruh pabrik, budaknya kapitalis, jadi buruh di toko. Oke lah, mereka dapat gaji, dapat uang. Tapi kalau yang dibeli nggak ada, apa yang kita mau makan? Apalagi sistem kapitalis ini akan menghancurkan kita kalau kita tidak hati-hati. Kenapa? Karena perputaran uang itu tidak merata. Kita punya uang nggak banyak kok. Pak Pur berapa sih duitnya? Nggak banyak kok. Mohon maaf, bukan menghina Pak Pur ya. Ya Pak, gimana? Kita semua uangnya nggak banyak. Setelah itu kita belanja ke peranata sosial modern.
Peranata sosial modern tadi uangnya langsung ditarik ke atas. Karena yang punya kapitalis, nggak ada perputaran uang di bawah. Hancur kita kalau nggak hati-hati, kalau nggak waspada. Sadarkah kita semua itu? Atau yang kerja di pabrik, gajinya seberapa? Dia belanja ke peranata sosial modern yang punya kapitalis. Hasil produksi pabrik tadi juga tarik ke atas. Perputaran uang cuma di atas. Sehingga saat ini kekayaan Indonesia hanya dikuasai oleh 10% dari warga Indonesia. Sementara sisanya tidak menguasai perputaran uang. Ini sangat berbahaya untuk keberlangsungan negara kita kalau kita nggak waspada. Apalagi masyarakat kita dikirim mindsetnya merasa bangga kalau belanja ke peranata sosial modern. Dia tidak bangga kalau dia belanja ke warung-warung kecil di tetangganya. Padahal kalau kita belanja ke warung-warung kecil tetangga kita itu ada perputaran uang di situ. Tetangga kita dapat uang dari kita toh. Kita belanja uangnya untuk kulaan sebagian. Kulaannya ke pasar di sekitarnya. Keuntungannya untuk beli bakso, keuntungannya untuk bumbu, ada perputaran uang. Tapi kalau kita belanja ke peranata sosial modern, uang langsung tarik ke atas. Perputaran uang di bawah tidak ada. Bangsa ini harus cerdas. Sementara ngaten kita cukupkan sini. Sudah ada lagi pertanyaan? Sudah. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita tentang dunia pertanian bersama tamu kita, yaitu organisasi Perkumpulan Tani Sobat Malang Raya. Para urban yang mencoba memanfaatkan lahan tidur yang tidak produktif. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat untuk masyarakat banyak, khususnya para petani beneran yang lahannya luas. Jangan biarkan anak-anak kita yang sebenarnya anak juragan menjadi buruh. Terjadinya degradasi strata sosial di masyarakat kita. Terima kasih. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.